Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Zona Psikologi. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membaca karakter orang yang baru dikenal. Mau tahu caranya? Tonton video ini sampai habis. Stay tune. Oke guys, jadi saat kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal, kita bisa mengetahui karakternya dengan cepat dan mudah. Hal ini sangat penting bagi kita, sehingga kita bisa menilai apakah orang tersebut layak untuk dijadikan teman atau tidak, atau layak nggak untuk kita menjalin hubungan dengannya lebih lanjut. Oke, langsung aja, ini dia tips membaca karakter orang yang baru kita kenal. Tips yang pertama, perhatikan gaya bersalamannya. Ada beberapa jenis gaya bersalaman yang umumnya dilakukan orang, yaitu posisi seimbang. Pada posisi ini, tingkat kemiringan telapak tangannya dengan kita adalah sama dan sejajar, atau sama-sama tegak. Orang dengan gaya bersalaman seperti ini memiliki karakter bahwa dia menganggap adanya kesetaraan antara dirinya dengan kita. Posisi dominan. Pada posisi ini, posisi telapak tangannya menghadap ke bawah. Orang dengan gaya bersalaman seperti ini memiliki karakter yang cenderung untuk lebih mendominasi atau mengendalikan diri kita untuk memenuhi keinginan atau tujuannya. Posisi submisif. Posisi ini adalah kebalikan dari posisi dominan. Pada posisi ini, posisi telapak tangannya mengarah ke atas. Orang dengan gaya bersalaman seperti ini memiliki karakter yang lebih cenderung untuk menyerahkan kendali kepada kita, sehingga kita lebih mudah untuk mendominasi atau mengendalikan dirinya sesuai dengan keinginan dan tujuan kita. Posisi bersalaman dengan dua tangan. Orang dengan gaya bersalaman seperti ini berarti memiliki suatu ketulusan, kepercayaan, dan suatu perasaan yang dalam kepada kita. Biasanya gaya bersalaman seperti ini dilakukan oleh orang yang sudah memiliki hubungan yang akrab dengan kita. Meskipun bisa juga dilakukan oleh orang yang baru dikenal jika dia ingin mengungkapkan suatu ketulusan atau suatu perasaan tertentu yang ingin disalurkannya kepada kita. Posisi agresif. Pada posisi ini, telapak tangannya mencengkram dengan kuat. Orang dengan gaya bersalaman seperti ini memiliki karakter yang cenderung agresif. Tips yang kedua, rasakan tingkat kenyamanan dalam diri kita. Saat kita berada di dekat orang yang baru dikenal, kita bisa merasakan apakah kita merasa nyaman atau tidak nyaman. Hal ini merupakan sinyal dari bawah sadar kita yang menangkap sinyal dari bawah sadar orang lain. Jadi sebenarnya pikiran bawah sadar kita bisa saling terhubung dengan pikiran bawah sadar orang lain yang bisa menghasilkan perasaan yang nyaman atau tidak nyaman. Jika kita merasa nyaman, berarti bawah sadar kita menilai adanya suatu kecocokan antara diri orang tersebut dengan diri kita, sehingga kita menjadi lebih mudah untuk menjalin hubungan yang akrab dengannya. Namun, jika kita merasa tidak nyaman, berarti bawah sadar kita menilai adanya suatu ketidakcocokan antara diri orang tersebut dengan diri kita, sehingga kita menjadi lebih sulit untuk menjalin hubungan yang akrab dengannya. Tips yang ketiga, perhatikan gaya berjalannya. Jika orang tersebut berjalan dengan langkah yang cepat, mantap, teratur dan pasti, maka dia memiliki karakter yang penuh percaya diri. Namun jika orang tersebut berjalan dengan lambat, tidak mantap, dan tidak teratur arahnya, maka dia memiliki karakter yang kurang percaya diri. Dan jika orang tersebut berjalan dengan tempo yang sedang, perlahan tapi pasti, bisa jadi dia memiliki karakter yang penuh pertimbangan, kehati-hatian, dan kebijaksanaan. Saat kita menilai gaya berjalan orang lain, kita juga harus menyesuaikan dengan situasi pada saat itu. Tips yang keempat, perhatikan gaya bicaranya.
Saat kita bicara dengan orang lain, kita bisa memperhatikan gaya bicaranya. Jika dia berbicara dengan tempo yang cepat, maka dia termasuk ke dalam tipe visual. Artinya, dia lebih cenderung menyukai hal-hal dalam bentuk gambaran atau sesuatu yang bisa dilihat. Jika dia berbicara dengan tempo yang sedang, maka dia termasuk ke dalam tipe auditory. Artinya, dia lebih cenderung menyukai hal-hal dalam bentuk suara atau sesuatu yang bisa didengar. Jika dia berbicara dengan tempo yang lambat, maka dia termasuk ke dalam tipe kinestetik. Artinya, dia lebih cenderung menyukai hal-hal dalam bentuk sentuhan atau sesuatu yang bisa menyentuh perasaannya. Jika dia berbicara dengan nada suara tersendat-sendat, bisa jadi dia sedang merasa gugup atau gelisah. Sehingga kita perlu menciptakan suasana yang tenang dan nyaman terlebih dahulu, baru melanjutkan pembicaraan. Jika dia suka memotong pembicaraan kita, maka dia memiliki karakter yang agresif. Jika dia cenderung lebih banyak bicara daripada kita dan selalu mengambil alih tentang topik pembicaraan, maka dia memiliki karakter yang dominan untuk mengendalikan kita. Jika dia cenderung lebih sedikit berbicara daripada kita, maka dia memiliki karakter yang cenderung pasif, sehingga kita perlu lebih agresif untuk memancingnya berbicara. Jika dia berbicara dengan kosakata yang penuh dengan istilah-istilah tertentu, maka dia memiliki karakter intelektualitas yang tinggi. Jika dia berbicara dengan kosakata yang lucu, maka dia memiliki karakter yang humoris. Jika dia berbicara dengan nada suara yang tenang, maka dia memiliki karakter yang percaya diri. Jika dia berbicara dengan penuh luapan emosi, bisa jadi dia sedang mencurahkan isi hatinya kepada kita. Tergantung dari jenis apa perasaan yang sedang dirasakannya atau diekspresikannya. Jika dia berbicara tentang keburukan orang lain, maka dia menganggap dirinya lebih baik dari orang yang sedang dibicarakannya. Padahal, kita sebagai manusia tidak sepantasnya untuk menceritakan kejelekan orang, karena terkadang kita membutuhkan cermin untuk introspeksi diri sendiri. Tips yang kelima, perhatikan ekspresi wajahnya. Dengan kita memperhatikan ekspresi wajah orang lain, maka kita bisa memahami emosi atau perasaan yang sedang dirasakannya. Ada beberapa jenis emosi yang bisa kita pahami dari ekspresi wajah seseorang. Di antaranya adalah bahagia, sedih, marah, takut, terkejut, jijik, dan meremehkan. 7 emosi tadi merupakan emosi dasar manusia. Tips yang keenam, perhatikan gestur dan posisi tubuhnya. Jika dia melipat tangannya saat berbicara dengan kita, maka dia memiliki karakter yang defensif. Artinya, dia menganggap dirinya sedang berada di situasi yang menyerang atau mengancam dirinya, sehingga dia berusaha bertahan. Jika dia berbicara dengan posisi tubuh yang terbuka, maka dia merasa nyaman dengan kita. Jika posisi tubuhnya cenderung menjauh dari kita, maka dia tidak suka dengan topik pembicaraan kita. Jika posisi tubuhnya cenderung mendekat mengarah ke kita, maka dia tertarik dengan topik pembicaraan kita. Tips yang ketujuh, perhatikan penampilannya. Penampilan bisa mewakili karakter dari seseorang. Misalnya pakaian yang dikenakannya, aksesoris yang dipakainya, potongan rambutnya, makeupnya, dan sebagainya. Tapi, kita juga perlu memahami, terkadang ada juga orang yang memanipulasi penampilannya untuk menutupi karakter dirinya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ada istilah "Don't judge a book by its cover". Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya aja. Karena kita bisa jadi sampulnya terlihat bagus dan mewah, tapi isinya tidak sebagus sampulnya, guys. Namun paling tidak, dengan memperhatikan penampilan dari orang yang baru dikenal, kita bisa menangkap kesan pertama dari orang tersebut. Oke guys, itu aja tips cara membaca karakter orang yang baru dikenal. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian.
Jika kalian suka dengan video ini, silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan tentang informasi terbaru seputar dunia psikologi. Jika ada pertanyaan, kalian bisa isi di kolom komentar. See you on the next video.